Pernah nggak sih kalian ngerasa pengen banget dukung band kesukaan kalian, film kesukaan kalian, atau karya-karya seni lainnya? Tapi bingung caranya selain nonton itu kayak gimana ya? Nah, sekarang itu gampang banget. Tinggal kita buka aja platform kayak Kita Bisa, Kickstarter, atau Patreon. Terus, kalian bisa langsung ikut patungan biar karya-karya itu bisa jadi kenyataan. Rasanya tuh beda banget, ya kan? Kayak kita tuh nggak cuma jadi penonton aja, tapi kita juga bisa jadi bagian dari perjalanan mereka. Artis-artis kesukaan kita. Dan itulah yang namanya crowdfunding. Halo semuanya, kenalin nama aku Ica. Di video kali ini, aku bakal bahas soal fenomena crowdfunding dan dampaknya buat komunitas kreatif. Khususnya dari perspektif sosiologi ya. Kenapa aku pilih ini? Karena menurut aku, ini tuh deket banget sama kehidupan aku sebagai anak muda yang sekarang banyak banget terjun ke dunia seni musik atau komunitas kreatif lainnya. Contohnya kayak paduan suara Sonitus Chiliot Choir. Nah, crowdfunding itu sebenarnya simple banget teman-teman. Artinya banyak yang nyumbang dana kecil-kecilan, tapi kalau digabungin bisa jadi besar banget dan ngebantu banget. Contohnya nih, di luar negeri ada games gitu namanya Undertale yang awalnya itu cuma proyek kecil-kecilan, tapi berkat crowdfunding akhirnya bisa terkenal banget di seluruh dunia. Atau di Indonesia, ada film independen dan konser musik yang bisa jalan karena dukungan publik lewat platform Kita Bisa. Dan yang menarik juga nih teman-teman, orang yang ikut donasi itu jadi punya rasa keterikatan secara emosional. Misalnya ada yang ngomong kayak gini, gue loh yang ikut biayain film ini, gue jadi bagian dari sejarah film ini. Jadi bukan cuma sekedar beli tiket aja, tapi ikut ngebangun karya dari nol. Contohnya kayak Sonitus Chiliot Choir. Kita pernah mengadakan konser gitu, dan itu bisa dijalani berkat bantuan dari platform Kita Bisa yang ngebantu kita untuk memperbanyak dana-dana kita. Kalau kita tarik ke teori sosiologi, sebenarnya crowdfunding itu kaya banget buat dianalisis. Karena di balik patungan online itu ada proses sosial yang besar banget. Pertama, kita lihat dari Emil Durkheim. Emil Durkheim ngomong soal solidaritas, yaitu ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik itu biasanya muncul di masyarakat yang tradisional, di mana orang-orang mirip, punya kesamaan peran, jadi mereka kompak karena persamaannya. Tapi kalau di masyarakat modern kayak kita sekarang, yang beda-beda banget kayak sekarang, solidaritas itu muncul dari saling ketergantungan. Itu yang disebut dengan solidaritas organik. Nah, kalau crowdfunding adalah contoh yang pas. Orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda, contohnya kayak mahasiswa, pekerja, orang tua, bahkan orang asing, itu bisa sama-sama patungan buat mendukung satu proyek seni. Mereka mungkin gak kenal satu sama lain, teman-teman. Tapi mereka merasa terhubung karena punya tujuan yang sama. Pengen karya itu terwujud. Inilah solidaritas organik yang nyata di dunia digital kayak kita sekarang. Kedua, dari kacamata Karl Marx. Marx percaya kalau dalam kapitalisme yang punya modal itu yang pegang kendali. Seniman kecil itu biasanya susah banget untuk berkembang karena industri besar atau kapitalis lebih dominan dari mereka. Nah, kalau crowdfunding itu bisa dibilang bentuk dari perlawanan kecil terhadap kapitalisme itu sendiri. Kreator independen bisa dapat modal langsung dari publik, tanpa harus tunduk sama investor besar yang kadang suka ngatur isi karya mereka.
Memang sih, ini tuh bukan revolusi besar kayak yang dibayangkan sama Marx itu sendiri. Tapi setidaknya crowdfunding itu bikin distribusi modal jadi lebih merata. Kreator kecil dapat akses dan publik juga punya peran sebagai penentu karya apa yang layak dan dapat didukung oleh mereka. Ketiga, ada resource mobilization theory dari McCarthy dan Zolt. Teori ini bilang gerakan sosial atau komunitas bisa berhasil kalau mereka bisa memobilisasi sumber daya seperti dana, tenaga, jaringan, dan informasi. Crowdfunding jelas banget jadi contoh modern dari ini. Kreator nggak lagi bergantung ke sponsor besar, tapi bisa mengumpulkan ribuan donatur lewat media sosial. Bahkan menurut penelitian terbaru ini teman-teman, kombinasi antara crowdfunding digital dan ekosistem lokal itu adalah salah satu kuncinya. Jadi bukan sekedar bikin kampanye online aja, tapi juga menghubungkan diri dengan komunitas nyata yang ada di lapangan. Dengan begitu, mobilisasi sumber daya jadi jauh lebih efektif lagi. Keempat, ada teori cultural lag dari William Ogburn. Teori ini bilang teknologi material itu berkembang jauh lebih cepat daripada budaya non-material, kayak aturan, norma, atau bahkan hukum. Contohnya itu jelas, teknologi crowdfunding tumbuh pesat banget, tapi regulasi di Indonesia maupun di banyak negara lain belum bisa mengikuti hal itu. Akibatnya muncul kasus penipuan, proyek gagal deliver, atau bahkan donatur merasa dirugikan. Jadi crowdfunding ini bukan tanpa risiko. Inilah bukti cultural lag. Teknologi udah lari kencang, tapi norma dan sistem sosial masih ketinggalan. Terakhir, ada fenomena yang disebut dengan social signaling. Ini dibahas dalam riset tentang crowdfunding itu sendiri. Intinya, ketika ada orang yang donasi lebih dulu, itu jadi sinyal buat orang lain. Misalnya nih teman-teman, kamu lihat proyek di Kitabisa udah dapat banyak donasi. Kamu jadi lebih yakin buat ikutan donasi di platform itu. Jadi ada efek dominonya sendiri. Nah, ini nunjukin kalau crowdfunding itu enggak cuma soal uang, tapi juga soal sosiologi sosial itu sendiri. Tentang bagaimana keputusan satu orang bisa memengaruhi keputusan dari orang lain. Kalau kita rangkum, teori-teori ini nunjukin bahwa crowdfunding bukan sekedar sistem patungan modern aja teman-teman. Ia adalah fenomena sosial yang melibatkan solidaritas, konflik kelas, mobilisasi sumber daya, cultural lag, dan juga sinyal sosial. Jadi, di balik layar laptop dan aplikasi kita, ada dinamika masyarakat yang ternyata benar-benar nyata adanya. Sekarang kita bahas dampaknya ya teman-teman. Positifnya itu jelas, crowdfunding bikin ide-ide kreatif yang mungkin dianggap nggak komersial, tapi ternyata bisa tetap lahir. Komunitas kecil bisa punya kesempatan yang sama kayak komunitas yang besar. Masyarakat juga jadi merasa punya andil langsung dalam dunia seni itu sendiri. Tapi tentu nggak semuanya itu positif doang. Pasti ada negatifnya juga nih teman-teman. Pertama, nggak semua proyek itu berhasil. Ada aja yang gagal dapat targetnya. Ada juga yang berhasil kumpulin dana, tapi ternyata nggak terrealisasi dengan baik. Kedua, crowdfunding bisa bias juga. Proyek yang tampilannya keren atau punya promosi yang bagus biasanya lebih gampang sukses daripada yang sederhana, meskipun idenya itu sama aja bagusnya.
Jadi gimana biar crowdfunding ini nggak cuma tren sesaat aja, tapi bisa bener-bener jadi ekosistem yang sehat buat komunitas kreatif. Gimana ya? Pertama, ceritanya itu harus kuat. Banyak kampanye gagal bukan karena idenya yang jelek, tapi karena mereka nggak bisa bikin orang ngerasa gue pengen jadi bagian dari ini. Jadi kreator itu perlu belajar storytelling yang emosional, jujur, dan deket sama pendukungnya. Dan yang kedua itu transparansi yang interaktif. Bukan sekedar laporan angka aja. Bayangin kalau kreator bikin vlog behind the scenes, update proses kreatif, atau ngadain sesi Q&A live bareng pendukungnya. Itu bikin publik ngerasa mereka bukan cuma donatur aja, tapi juga partner perjalanan mereka. Ketiga, kombinasi dengan model lain. Crowdfunding bisa jalan bareng pre-order merchandise, konser mini, atau kolaborasi dengan UMKM lokal. Jadi bukan cuma dapat dana aja, tapi juga ada efek ganda yang ke masyarakat sekitar. Keempat, pengawasan berbasis komunitas. Jangan nunggu pemerintah doang. Komunitas kreator bisa bikin forum rekomendasi, daftar hitam proyek bermasalah, atau label proyek terpercaya. Trust yang lahir dari komunitas biasanya jauh lebih kuat daripada aturan formal itu sendiri. Dan yang kelima, edukasi publik. Donasi di crowdfunding harus dipandang sebagai investasi sosial, bukan sekedar patungan hiburan aja. Masyarakat bisa belajar untuk lebih kritis. Nanya dampaknya apa, siapa yang diuntungkan, ada kontribusi balik ke komunitas atau enggak, dan banyak kritis-kritis lainnya.